Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi bersama saya Arun Saputra di WhatsApp Marketing Revolution dari Institute. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik jualan via Japri atau dalam istilah umumnya itu chat pribadi. Ya, Japri ini adalah singkatan dari jaringan pribadi. Ya, jadi kita berjualan secara personal, ya. Kita head to head gitu ya, one by one, jadi tidak di grup. Oke, dan teknik jualan via Japri ini pun sangat powerful juga ya, seperti di grup ya. Cuman memang di sini perlu uh, strategi-strategi khusus gitu ya. Mungkin Anda sering bertanya-tanya bagaimana sih caranya, cara jitu untuk bisa jualan di WhatsApp itu supaya tidak ditolak, biar nggak kena PHP gitu ya, biar nggak kena CLBK, chat lama beli kagak, atau biar nggak kena si Sebastian gitu ya, sebatas tanya tanpa kepastian gitu mungkin ya, atau tidak kena Rojali, rombongan nggak jadi beli gitu ya, atau si Rohana ya, rombongan hanya tukang nanya gitu ya. Nah, jadi dalam kegiatan marketing ya, khususnya di WhatsApp marketing, kita mengenal sebelumnya sudah saya sampaikan ada 3 level ya kedekatan prospek ini. Level-level ini disebutnya juga suhu market ya, cold market, warm, dan hot. Ya, cold ini adalah prospek atau calon konsumen yang belum kenal siapa Anda. Ya, prospek ini memang sedang ingin mencari produk gitu ya, cuman mereka masih mencari-cari, mungkin seperti itu ya. Kemudian di warm ini adalah prospek yang sudah tahu Anda kenal ya, sudah tahu Anda seorang penjual apa ya, mereka sudah berinteraksi ya, via di grup ataupun sudah komunikasi di Japri juga ya. Kemudian hot market adalah mereka yang sudah pernah beli produk Anda ya. Jadi sudah terjalin rasa nyaman, rasa percaya pada Anda. Nah, ini adalah yang nantinya akan menjadi sumber passive income Anda ya, karena mereka akan repeat order lagi dan lagi gitu ya. Nah, ini dalam istilah cold market ya, kita ubah menjadi warm gitu ya. Nah, proses warm ini adalah proses di mana kita memberikan edukasi ya, jalin kedekatan ya, sharing-sharing ya, sehingga terbangun eh, personal branding Anda ya di mata konsumen Anda atau calon konsumen Anda. Anda dinilai sudah paham, sudah ahli, sudah layak gitu ya, mendapatkan rasa percaya dari prospek Anda ya. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana untuk menjadikan mereka lebih percaya ya. Tentunya sebelumnya Anda harus berikan apa yang Anda janjikan ya, terkait dari lead magnet yang sebelumnya Anda pernah tawarkan ya. Jika memancingnya dengan cara memberikan diskon, voucher gratis, itu Anda harus berikan ya. Kalau memberikan dengan cara mau bagi-bagi ebook atau bagi-bagi tips, ya berikan gitu ya. Berikanlah gitu sampai terjalin interaksi ya. Kalau sudah warm, sudah dekat, sudah kenal, ada interaksi, nah, jadi mereka otomatis nanti akan mudah untuk kita tawari, akan kita juali nantinya ya, tidak sulit lagi. Jadi kalau sudah mereka percaya ya, jadi karena bisnis online ini bisnis kepercayaan ya, jadi kalau tidak ada kepercayaan itu sulit untuk mendapatkan nanti penjualan ya. Oke, jadi kuncinya setelah Anda berhasil memancing ya, jangan langsung ditembak produk ya, itu harus kita buat jadi warm, lalu nanti uh, baru kita jualan via Japri. Oke, nah sekarang pertanyaannya mungkin bagaimana caranya jualan via Japri ini agar bisa mendapatkan penjualan yang banyak ya. Oke, teknik jualan di Japri atau teknik closing gitu ya, teknik closing via chat pribadi
Ini ada beberapa langkah yang saya sampaikan ya. Bisa gunakan semuanya, bisa gunakan tidak semuanya gitu ya. Yang pertama kita harus menyebutkan namanya ya. Kita sapa dulu dengan menyebutkan namanya. Jadi jangan sampai secara broadcast ya. Ini dilarang keras kalau kita mau berjualan uh, via Japri dengan cara broadcast. Jadi kita sampaikan atau sapa ya dengan sapaan namanya ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Erwin, bagaimana kabarnya? Ya, seperti itu, sebutkan namanya ya, agar terbangun rasa apa kedekatan ya, emosinya dapat karena kita sudah menyebutkan namanya. Kemudian sampaikan keuntungan. Jadi kita harus menonjolkan manfaat dulu ya. Keuntungan ini kita sampaikan kelebihan, keuntungan, manfaat dari sebuah produk yang kita uh, tawarkan, gitu ya, yang disebut dengan gain ya, keuntungan. Ya contohnya misalkan dengan produk ini Bapak bisa menghemat pengeluaran Anda setiap bulan sampai 300.000 misalkan, atau dengan menggunakan uh, hijab ini Anda tidak akan merasa panas saat cuaca dingin, tidak merasa dingin saat misalkan cuaca panas ya. Sampaikan terkait keuntungan-keuntungannya, disampaikan ya secara detail, secara jelas ya, sampaikan keuntungan sampai si pembaca ini atau si prospek ini merasa uh, tertarik ya, merasa ini sebuah solusi untuk masalahnya gitu ya. Misalkan saya buka e-course seperti ini, nah, sampaikan juga keuntungannya itu agar tidak terjadi lagi kena PHP gitu ya, agar bisa menulis, atau agar bisa jualan, agar bisa menarik hati calon pembeli. Ya, jadi itu seperti itu. Kalau misalkan jualan buku, mungkin sampaikan keuntungannya dengan buku ini Anda bisa mengetahui rahasia, misalkan mendapatkan 20 juta per bulan hanya dari Facebook, misalkan jualan buku Facebook, atau misalkan Anda jualan agen uh, multi level mungkin ya, uh, yang sekarang ramai seperti itu. Anda bisa sampaikan keuntungan dengan menjadi agen ini Anda bisa mendapatkan income gitu 10 juta per bulan tanpa Anda harus keluar rumah gitu. Nah, sampaikan seperti itu ya. Uh, dan juga bisa menggunakan logic ya. Logic ini berupa data ya, data-data akurat ya, itu bisa menjadi pendorong agar bisa segera melakukan transaksi ya. Misalkan produk ini sudah terjual lebih dari 1.200 pengguna ya. Misalkan Anda jualan jasa desain website. Nah, misalkan Anda bisa gunakan setelah lebih dari 500 klien kami layani gitu ya. Misalkan Anda jualan bisnis laundry, Anda juga bisa menggunakan logic lebih dari 100 ya konsumen yang kami layani setiap hari. Ya, logic ini artinya membangun uh, rasa percaya dengan sebuah data. Ya, produk ini direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ya, misalkan Anda jualan herbal seperti itu, ya. Kemudian sampaikan terkait bonus, ya. Dan bonus ini juga salah satu pemicu agar orang lebih cepat-cepat untuk mendapatkan produknya, ya. Untuk membeli produk, terkadang ada juga yang ada sebagian orang yang sebetulnya tertarik dengan bonus ya dibanding dengan produk utamanya. Itu banyak juga seperti itu ya. Sampaikan juga bonusnya, dengan membeli produk ini Anda akan mendapatkan bonus ya, ebook senilai 200.000, video tutorial senilai 500.000, bimbingan konseling selama 1 bulan senilai 1 juta
ya, sampaikan bonus-bonus seperti itu, ya, atau bonus ya, yang berjualan hijab, ya, sampaikan juga bonus bros cantik, misalkan seperti itu, bonus pasmina segi 4 yang limited edition, ya, gunakan intinya sampaikan bonus ya yang menarik, ya, pelengkap dari produk utamanya, ya, sampaikan bonus yang dengan disebutkan nilai, ya, kalau bisa sebutkan nilai, jadi yang dibayarkan itu nanti atau yang nanti didapatkan itu lebih tinggi dari apa yang dia keluarkan. Ya, misalkan dia beli produknya hanya 100.000, tapi dengan produk dan eh, bonusnya ya bisa mencapai 500.000. Ya, seperti itu. Jadi sampaikan dengan bonus yang eh, banyak, ya, dengan senilai yang lebih tinggi dari harga produk utama. Itu bisa menjadi pendorong agar terjadinya closing, ya. Kemudian gunakan limitasi, ya, atau sebut pain, ya, kerugian. Jadi saat Anda menyampaikan sudah keuntungan bonus, lalu akhirnya dengan sebuah keterbatasan, ya, limitasi. Ini macamnya banyak juga, bisa keterbatasan dari segi waktu, ya. Misalkan produk ini hanya dijual selama 3 hari, ya, ya. Promo ini ditutup tanggal 15 Februari 2019, ya. Limitasi lainnya misalkan berupa limitasi produknya ya sendiri, misalkan eh, apa namanya, buku ini hanya tercetak 200 eksemplar, ya, atau peserta bisnis seminar ini atau peserta seminar ini terbatas hanya untuk 30 orang, ya. Itu dari produknya. Kemudian dilimitasi dari segi diskon mungkin, ya, diskon gitu, ya. Jadi batasi atau scarcity juga, ya, bisa disebut scarcity juga, ya, keterlangkaan seperti itu. Jadi sampaikan kerugian-kerugiannya. Jadi kadang-kadang orang juga terdorong, ya, bukan hanya dari suatu keuntungan, ya, tergerak dari sebuah adanya limitasi. Jadi ini juga bagus, powerful, ya. Kalau kita mau berjualan via Japri ini gunakan teknik limitasi juga, ya. Promo ini ditutup 2 hari lagi, besok harga naik, ya, dan nanti malam pukul 00 harga akan kembali normal, ya. Jadi sampaikan kerugian-kerugian, ya, keterbatasan-keterbatasan, kelangkaan seperti itu yang akan di prospek terima kalau sampai tidak membeli atau tidak join sekarang juga, ya. Jadi tunjukkan juga limitasinya. Lalu di sini saya tulis akhiri dengan pertanyaan. Jadi biasakan kalau saat chatting dengan personal itu akhiri dengan pertanyaan. Jadi jangan sampai chat itu berhenti di kita, ya, supaya alurnya tuh terus berjalan, ya, proses interaksi itu terus berjalan dan kita bisa mengarahkan eh, tujuan akhirnya seperti apa, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan pertanyaan di akhir chat, itu nanti bisa terjadi eh, pembicaraan yang di luar tema, ya. Jadi makanya kita menggiring, mengarahkan pembicaraan ini alurnya agar terjadi penjualan. Kita gunakan setiap percakapan ini selalu kita yang mengakhiri dengan sebuah pertanyaan dan hindari kata tidak, ya. Jadi jangan sampai Anda memberi pilihan kata tidak kepada calon pembeli, ya, kepada prospek Anda. Ya, misalkan apakah jadi beli hari ini, Pak? Atau Ibu apakah eh, mau ditransfer hari ini nggak, Bu? Nah, gitu, ya. Misalkan seperti itu ada kata tidaknya, itu membawa pola pikir si pembeli ini untuk berkata tidak. Ya, jadi
usahakan hindari kata-kata tidak dalam sebuah penjualan, ya, karena ini akan mendorong pemikiran si pembaca untuk berkata tidak, ya. Jadi selalu akhiri pertanyaan dan hindari kata tidak dalam uh, penjualan via Japri, ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktikkan. Oke, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.